Halo puzzle lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Melanjutkan series Octo Quadri puzzle pack yang dibuat oleh Analytical Ninja, dan puzzle hari ini adalah Coral. Kita sudah memasuki penghujung dari seriesnya ya. Tersisa 4 puzzle lagi yang belum saya mainkan di sini, dan kalau menurut saya sejauh ini puzzle-puzzle benar-benar sangat seru banget. Dibuat dengan sangat luar biasa sekali oleh Analytical Ninja juga di sini, dan saya cukup menantikan banget untuk melihat logika-logika seperti apa yang nantinya akan ada di puzzle-puzzle yang tersisa. Oke, dan mari kita langsung saja untuk lihat dari peraturannya, dan kalau kalian ingin berpuzzle juga, link puzzle-nya ada di deskripsi video di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan okto kuadri berlaku. Di sini seperti biasa, kita harus menempatkan 8 angka dari pilihan 1 sampai 9 pada setiap petak kosong sehingga nantinya masing-masing angka tersebut harus muncul 2 kali. Kalau ada angka 4 bakal muncul 2 kali. Kalau ada angka 5 bakal muncul 2 kali, dan seterusnya hingga nantinya seluruh petak pada grid ini telah dipenuhi dengan angka. Tapi tidak boleh ada angka yang berulang pada suatu baris, pada suatu kolom, atau pada suatu kotak 2 kali 2. Kemudian kita punya beberapa varian Sudoku di sini. Ada between lines, di mana angka di sepanjang garis secara numerik harus berada di antara angka di kedua ujung lingkaran. Ini saya lumayan suka sih dengan bagaimana Analytical Ninja menulis peraturan between lines ya, yang mungkin saya akan terapkan juga di between lines selanjutnya. Tapi intinya adalah kalau misalkan ada angka 9 dan angka 2 pada garis between lines ini, pada lingkarannya, maka angka-angka yang berada pada garis tersebut harus berada di antara 2 sampai 9. Jadi angka tersebut 3, 4, 5, 6, 7, 8 berarti lingkarannya ya. Supaya bisa berada di antara angka 2 dan angka 9 pada kedua ujung lingkaran. Oke. Kemudian ada beberapa peraturan domino kembali di sini. Um, Tuh, tapi ada petak maksimum dulu ya. Di sini kemarin ada petak minimum, sekarang ada petak maksimum di sini untuk progresnya. Angka pada petak abu-abu harus lebih besar dari semua petak putih yang ortogonal. Jadi angka di sini harus lebih besar dari dua petak ini nantinya. Kemudian ada domino, angka yang dipisahkan oleh X berjumlah 10, angka di sini jumlahnya harus 10. Angka yang dipisahkan oleh titik putih memiliki seri 1, contohnya adalah 2 dan 3. Angka yang dipisahkan oleh titik hitam memiliki rasio 1:2, misalkan adalah 3 dan 6, dan tidak semua titik dan X diberikan di sini ya. Jadi intinya dua petak ini misalkan, walaupun dia tidak memiliki X atau titik di antaranya, dia masih mungkin untuk memiliki angka dengan properti tersebut. Intinya adalah kita hanya punya informasi positif saja di puzzle ini. Oke, dan itu adalah peraturan untuk puzzle Octo Quadri hari ini, dan mari kita langsung saja untuk riset temennya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, di sini kita punya between lines seperti ya. Kira-kira kita bisa mulai di mana? Sebenarnya di between lines itu, ya kayaknya di sini lumayan banyak untuk properti-properti dari between lines yang mungkin kita bisa dapatkan di sini ya. Tapi kita mulai dulu mungkin dengan properti dari between lines di mana kita nggak bisa memiliki sebuah lingkaran yang berulang pada garisnya di sini. Karena kalau misalkan ini adalah angka, ada angka 3 di sini, kita nggak bisa menempatkan angka 3 lagi pada garis bitungan sini. Karena kalau kita menempatkan angka 3, kalau kita tempatkan juga pada garis, nantinya kan nggak mungkin angka pada garis ini berada di antara angka di kedua ujung lingkaran ini. Angka 3 di sini, padahal ada angka 3 juga pada lingkarannya, itu nggak mungkin. Dan juga, um, ya, dan dua angka di sini juga dia harus berbeda ya. Karena kalau dua angka di sini adalah angka yang sama, kita nggak bakal pernah bisa ada angka di antara angka tersebut pada garis di sini. Jadi ini bakal cukup menarik untuk dari segi geometrisnya ya, bagaimana kita bisa menempatkan angka-angka di sini. Jadi kita mungkin coba melihat dulu di situ kali ya. Ya, angka di sini misalkan sekarang kita tahu angka di sini harus muncul di sini sih. Nggak ada tempat lain yang mungkin. Karena angka di sini itu adalah sebuah angka yang harus muncul 2 kali kan ya pada puzzle ini. Nah, mungkin dia hanya muncul 1 kali saja angka di sini di puzzle-nya. Dia harus muncul 2 kali. Tapi kita tahu tadi nggak boleh berulang pada garis between lines, dan dia nggak boleh berulang pada boxnya, barisnya, atau kolomnya, dan dua angka di sini harus beda juga. Jadi nggak mungkin di seluruh petak ini lagi untuk bagaimana angka di sini bisa muncul di puzzle ini. Jadi tinggal satu petak yang tersisa, yaitu di sini saja, sehingga dia bisa muncul 2 kali. Lalu, ya dan sekarang sekarang angka di sini juga sama ya. Dia juga adalah angka yang nggak boleh berulang pada garisnya lagi, bukan angka yang sama dengan lingkaran sini. Dua angka sini harus berbeda, nggak boleh berulang pada barisnya atau kolomnya. Maka tinggal satu tempat lagi yang tersisa untuk angka di sini muncul 2 kali. Nice, langsung dapat segi geometris ya di sini, luar biasa banget. Oke,
Dan ya, dan sebenarnya di Between Lines itu kita nggak bisa menempatkan angka 1 dan angka 9 juga sih, yang mungkin bakal cukup menarik ya. Di puzzle ini jadi tersisa angka 1 dan 9-nya di seluruh petak ini nantinya. Dan mungkin kita bisa melakukan eliminasi di situ. Tapi karena kita tahu kalau kita menempatkan sebuah angka pada garis between lines ini, kita butuh intinya angka yang lebih kecil dari angka tersebut atau angka yang lebih besar dari angka tersebut. Jadi kalau kita menempatkan angka 1 pada garis between lines, kita nggak bakal pernah bisa punya angka yang lebih kecil dari angka 1 agar angka tersebut bisa diantara di kedua ujung lingkaran sini. Jadi itu nggak mungkin. Sama juga dengan angka 9 kalau kita tempatkan, kita nggak bakal punya angka yang lebih besar dari angka 9 untuk di kedua ujung lingkaran kita. Jadi sekarang kita bisa mengambil kesimpulan bahwa angka 1, angka 9 kita nggak tahu apakah akan muncul di puzzle ini atau enggak ya. Kita harus berhati-hati di situ. Tapi minimal salah satu dari angka 1 atau salah satu dari angka 1 dan 9 itu harus muncul di sini. Karena kita nggak bisa, kita akan punya 8 angka yang akan muncul di puzzle-nya. Karena um, dari pattern kan kita butuh 8 angka. Kita akan membuang satu angka dari pilihan 1 sampai 9 kita dan kita tersisa lagi 8 angka yang harus muncul dua kali masing-masing di puzzle ini. Jadi pasti bakal ada angka 1 atau angka 9 atau keduanya di sini. Tapi ya untuk angka 1 dan 9 kalau dia muncul pada puzzle ini dia harus ada di seluruh petak ini ya. Um, Sengaja ini bukan angka 1 atau 9 karena untuk berjumlah 10 sini ini juga harus angka 1 9 kan ya. Dan itu nggak mungkin karena kita tahu tadi angka 1 9 hanya bisa di seluruh petak ini lagi. Jadi ini bukan angka 1 9. Kalau ini bukan 1 9, hijau pun juga bukan angka 1 9 di sini. Karena ini bukan angka 1 9 lagi. Dan uh oh kita nggak bisa menempatkan angka 9 nggak sih berarti? Karena kalau kita menempatkan angka 9 kita butuh um, dua tempat yang mungkin untuk kita bisa tempatkan angka 9. Tapi angka 9 itu nggak bakal pernah bisa ada di titik hitam juga sih. Karena titik hitam itu kemungkinannya hanya bisa 12, 24, 48, dan 36. Jadi angka 5, 7, 9 itu nggak bakal pernah bisa ada di titik hitam lagi. Jadi karena ini nggak mungkin 9, ini nggak mungkin 9 lagi. Sekarang kita hanya bisa menempatkan angka 9 satu kali di baris ini kan ya. Dan nggak boleh ada angka yang berulang juga di baris ini. Jadi nggak mungkin kita menempatkan dua angka 9 pada baris ini. Jadi sekarang kita tahu telah mereduksi bahwa angka 9 nggak mungkin muncul pada puzzle ini. Jadi kita bisa tahu bahwa angka 1 sampai 8 bakal muncul semua di puzzle ini kecuali angka 9. Luar biasa sekali logikanya di sini. Ini mirip-mirip juga ya, seperti dengan beberapa hal yang telah kita pelajari di puzzle-puzzle sebelumnya yang bisa kita terapkan juga di logikanya pada puzzle ini. Benar-benar luar biasa banget. Oke, dan sekarang gimana caranya kita bisa mendapatkan logika lebih jauh di sini ya? Um, uh, satu, dua, satu. Oh wow, oh bentar, 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 bentar. Oh ini ada logika yang sangat keren banget di sini. Kayak kita bisa tahu bahwa nantinya angka 1 bakal ada di sini, maka otomatis bakal muncul di ungu sini kan ya. Karena karena kita tahu sekarang angka 9 nggak bakal pernah bisa muncul di puzzle ini lagi, maka kita butuh menempatkan angka 8. Tapi otomatis sekarang angka 8 nggak bakal pernah bisa ada di garis ini lagi kan ya. Karena kalau ada angka 8 pada garis ini, kita butuh suatu angka yang lebih besar dari angka 8, yaitu angka 9 masih mungkin, tapi kita tahu angka 9 nggak bakal pernah bisa muncul di puzzle ini lagi. Jadi angka 8 nggak bakal pernah bisa di sini. Otomatis berarti angka 8 juga harus muncul nantinya di seluruh area sini nantinya. Muncul dua kali. Tapi dengan logika tersebut, kita juga bisa melakukan eliminasi bahwa ini bukan angka satu lagi. Kalau ini adalah satu, dia harus terhubung dengan angka 2, dan sekarang jumlah X di sini nggak bakal pernah bisa valid kan ya. 2 hanya bisa terhubung dengan angka 8, tapi kita tahu 8-nya hanya bisa di sini lagi tadi. Jadi itu nggak mungkin. Jadi ini bukan angka satu lagi sekarang. Angka satu kita hanya bisa tempatkan satu kali di baris ini, maka satu lagi harus di sini otomatis, sehingga dia bisa muncul dua kali, dan karena ini adalah ungu, maka angka satu juga harus muncul pada petak ungu kita. Nice, wow. Dan angka 8 berarti sekarang yang tersisa satunya bakal ada di sini ya, di kolom ini, dan satunya lagi bakal ada di box ini nantinya untuk angka 8. Mereka angka 8 nggak mungkin di sini sih, karena ini adalah petak portres yang harus lebih besar dari dua petak ini. Kalau ini 8, ini harus 9, dan itu nggak mungkin. Tadi kita nggak ada angka 9. Jadi nggak mungkin di sini lagi sekarang. Oke, nice. Berarti kalau ini adalah 8, salah satu petak ini harus 8, dan satunya lagi harus 4, agar dia bisa memiliki rasio yang valid. 4 dan 8 di sini. Berarti kalau ini 48, hijau juga harus 48. Tapi harusnya kalau 4 itu terlalu sedikit nggak sih?
Karena kalau ada angka 4 di sini, kita hanya bisa menempatkan angka 2 dan angka 3 kan ya di seluruh petak ini dan bakal terjadi banyak perulangan. Di baris ini ada 4 petak yang harusnya berisi 4 angka yang berbeda, tapi ini hanya 2 angka saja dan itu nggak mungkin juga. Jadi ya ini hanya bisa 8 sekarang, membuat ini menjadi 8 di hijau dan 4 di sini. Kemudian 8 terhubung dengan angka 2 untuk jumlah 10 dan 8 terhubung dengan 7 atau 9, tapi nggak mungkin 9 karena kita tahu angka 9 nggak bakal ada di puzzle ini. Nice, luar biasa. Satu di sini harus terhubung dengan angka 2 saja untuk rasio, nggak ada angka lain. 2 terhubung dengan 1 atau 4, tapi nggak mungkin 1 lah ya. 1 sudah muncul 2 kali di sini, makanya bisa 4 sekarang. Uh, interaksi yang benar-benar sangat brilian banget di puzzle ini. Oke, berarti sekarang di sini dia nggak mungkin 1928, maka antara dia 37 atau 46. Tapi oleh Sudoku, 4 dan 7 nggak mungkin dibarisin lagi sekarang, maka ini bukan 3 atau 6. Harus 4, 6 atau 7, 3 sekarang. Oke. 1, 4, 2, 8 sudah muncul 2 kali ya. Jadi kita tinggal memastikan bahwa angka 5, 6, 7 nantinya 3, 4, 3, 5, 6, 7, sorry. Harus muncul 2 kali di puzzle ini. Tapi saya baru lihat juga ini nggak mungkin angka 4 berarti ya. Karena sudah muncul 2 kali angka 4-nya, maka ini harus 7 sekarang. Nice. Sehingga 7 bisa terhubung dengan angka 3. 7 sudah muncul 2 kali sekarang. Mungkin di sini. Angka apa sih yang mungkin di sini? Kita angka-angka yang tersisa itu 1, 2, 4, 8, 7 sudah muncul 2 kali. Berarti 3, 5, 6 ya yang belum muncul semua. Belum muncul 2 kali. Tapi 3 membuat kolomnya bukan angka 3 lagi. Berarti di box ini sudah ada 5, 6 pair. Karena ini merupakan angka yang berbeda. Akan membuat ini menjadi 3. Dan ini bukan 3 lagi semua. Karena sudah muncul 2 kali sekarang. Dan vortex ini membantu ya. Angka sini harus lebih besar dari angka di sini. Makanya yang harus 6. Ini harus 5. Dan tinggal Sudoku saja 6 dan 5 seperti ini. Dan puzzle selesai. Oke, itu udah video selesai untuk Coral. Puzzle yang sangat luar biasa banget ya. Dibuat dengan sangat andal banget oleh Analytical Ninja. Dan juga sangat satisfying ya, mengaplikasikan logika-logika yang telah kita pelajari di puzzle-puzzle sebelumnya. Ada sedikit logika geometris, bagaimana sebuah angka di sini harus muncul di puzzle-nya agar muncul 2 kali. Dan juga angka yang harus muncul minimal ya. Angka 1 dan 9 itu pasti minimal harus ada salah satu dari angka tersebut dan ternyata hanya bisa angka 1 saja di puzzle ini. Benar-benar puzzle yang sangat keren banget dan sangat seru banget untuk dimainkan. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.